Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mas Rang dan Makmur Jaya. Kali ini Mas Rang nepatin janji di akhir tahun 2024. Mas Rang pengen modif si Santoso. Tuh, di belakang Mas Rang Santoso. Yang keadaannya sudah parah banget teman-teman. Tapi biar bagaimanapun Santoso jadi anak kesayangan Mas Rang ya. Karena nemenin Mas Rang nganterin Mbak Nindi tiap hari. Malah sebenarnya dia yang paling capek loh. Nah, di video kali ini sesuai thumbnail, Mas Rang pengen mulai upgrade dari pengereman yang murah meriah, yang mungkin bisa teman-teman contoh, yang mungkin bisa teman-teman tiru, atau minimal ini referensi buat kalian ketika kalian mau upgrade sebuah pengereman, atau ya bisa dibilang agak beda lah dibanding standarnya, dan Mas Rang bisa jamin ini lebih pakem daripada standarnya. Di belakang Mas Rang Santoso, saatnya kita mulai yuk. Sebelum lanjut, Mas Rang pengen doain kalian dan keluarga selalu sehat, jangan sampai sakit, rezekinya lancar. Pokoknya ketika ada penyakit, ada masalah, itu segera diangkat dan dijauhin. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum mulai Mas Rang pengen bumper dan iklan dulu. Let's go. Kali ini kita sama Mas Demong. Kangen kan sama Mas Demong? Yuk. Setelah habis nyuci, Mas Rang punya racun baru nih buat ngerawat body-body kamu, yaitu Carnauba Wax. Jadi Carnauba Wax ini lebih premium daripada spray wax dan quick sign. Jadi teman-teman buat yang suka silahkan langsung aja ke Tokopedia MSRG Official. Di sini Mas Rang jual Carnauba Wax dengan harga yang cukup miring teman-teman, tapi dengan hasil yang premium. Langsung aja kita semprot tipis seperti ini dan kita lap menggunakan microfiber. Untuk microfiber sudah terdapat dalam paket penjualan, tapi bukan yang seperti ini ya, karena ini emang buat Mas Rang ngelap aja. Nah, silahkan kamu lap-lap seperti ini teman-teman. Nah, kemudian dibalik. Oke, Mas Rang lap dulu semuanya biar gampang. Dan ini hasilnya setelah di Carnauba Wax teman-teman. Gokil ya, wet look banget dan water biddingnya lebih tinggi. Kita tes yuk water biddingnya kayak gimana. Langsung aja teman-teman, kita semprot. Tuh, ini air langsung turun teman-teman. Sip. Tuh, kayak gini. Buat yang pengen produknya langsung aja mampir ke Tokopedia MSRG Official. Itu ada Tokped dan Shopee-nya. Buat COD langsung hubungin DM Instagram Mas Rang. Let's go. Oke, sebelum lanjut kita bahas pengereman, Mas Rang mau spill sedikit. Jadi ini body Santoso yang udah Mas Rang kletekin, tapi Mas Rang males banget ngerjainnya. Tuh masih ada lemnya. Ntar Mas Rang kasih tukang stiker lah, atau gimana lah. Pokoknya sebenarnya pakai bensin bisa sih, tapi mager aja. Dan anyway, Mas Rang mau update sedikit. Jadi ini adalah yang udah Mas Rang modif, tapi belum Mas Rang videoin. Jadi Mas Rang videoin di sini aja ya. Jadi ini Mas Rang pakai behel Scoopy atau behel Honda Dio kalau nggak salah. Mas Rang juga lupa tipenya. Jadi udah kayak Orion gitu, karena si Scoopy termasuk pasar global ya. Ada di Asia, di Eropa, dan Jepang kalau nggak salah. Jadi ini adalah behel yang Mas Rang beli kalau nggak salah punya Honda Dio. Mohon maaf kalau salah, tolong koreksi. Ini Mas Rang terinspirasi dari ternak spesi Mas Dito, Ardito Pramono, bukan dong. Jadi Mas Dito aja. Ini behel Mas Rang beli seharga 2 juta. Emang anjing nih yang ngegoreng nih siapa sih? Jadi mahal banget, Mong. Udah mana behel kayak punya address. Iya. Terus nggak bisa langsung pasang, teman-teman. Jadi ini kita beliin base plate makadam. Terus kayak plat gitu nih. Tuh kalau teman-teman bisa lihat. Baru Mas Rang kasih base plate. Nah ini base plate-nya masih trial and error lah. Nanti Mas Rang akan ganti lagi. Akan Mas Rang yang cakepin lagi lah. Tapi pelan-pelan ya. Ini Santoso emang mau dicakepin gitu. Tapi pelan-pelan kayak gitu. Nah kembali ke topik. Kalau ada pertanyaan di sini, tulis aja di kolom komentar ya. Nah kita kembali ke topik. Mas Rang mau upgrade pengereman si Santoso yang versi murah meriah. Yang Mas Rang bilang. Yang Mas Rang bisa klaim. Ini menjadi opsi buat kalian yang pengen pakem tanpa harus ngeluarin kocek banyak. Tara, tuh udah ada di sini. Oke, ini speedometer kita singkirin dulu gara-gara speedometer Mas Rang mati.
perkara ininya jelek, udah tua, terus kabelnya juga udah uzur, udah putus. Nah, nih kita ngomongin pengereman. Sat, yeah. Apa sih Mas Rang yang dibeli ketika kita mau ngerem murah, meriah, enak? Oke, Mas Rang ngomongin dari Master Rem ya. Master Rem si Scoopy Speci ini sebenarnya udah mumpuni. Ini 11 mili. Ini udah enak banget, Mas Rang nggak upgrade si pengereman Speci ini. Terus kok nggak di-upgrade? Ntar dalam dong. Kita buktiin aja bareng-bareng nanti. Nah, ini nggak Mas Rang upgrade, tapi Mas Rang akan upgrade handle-nya aja. Ini handle-nya, masih di sana. Sebentar. Handle-nya tadi kan punya kayak Beat kayak gini ya. Beat FI itu lurus. Mas Rang kurang suka karakter gini, Mong. Mas Rang baru beli handle, punya Vario Karbu, Mong. Nih, kita ambil ya. Ini bengkel lagi tutup nih, lagi libur kebetulan. Alhamdulillah motor restorasian banyak nih, teman-teman. Wih. Nih. Mas Rang pakai handle ini, Mas Rang beli di Tokped. Nih, kalau buat teman-teman mau beli, ini handle Vario Karbu. Itu kodenya, nih, kalian bisa screenshot. 53175 strip KVB 930. Lever R kanan STRG, apa sih STRG ya? Steering kali. Steering handle. Nah, nih, Mas Rang pakai ini, karena entah kenapa lebih nyaman aja Mong gua. Pakai si handle Vario Karbu ini nih. Itu handle-nya PNP kok sini. Itu oke, ini ngomongin Master Rem ya. Master Rem ori, inget jangan ada yang nanya lagi nih. Master Rem ori Master Rem di-upgrade apa enggak Mas Rang? Enggak, Master Rem ori aja yang Mas Rang pakai. Tuh, punya si Speci 11 mili. Setelah ngomongin Master Rem, Mas Rang akan ngebahas masalah kaliper. Nah, ini kaliper yang Mas Rang rekomendin atau apa ya, best value buat ngomongin feeling brake alias ngeremnya enak banget tuh pakai ini, punya PCX CBS. Nah, yang lokal ya, karena ada dua ya PCX, ada yang CBU sama yang lokal. Di Mas Rang pakai yang lokal. Di marketplace Facebook Lospec itu seharga dari 300 sampai 500 ribu. Kalian browsing aja, kalian cari aja. Nah, ini nih. Kenapa sih Mas Rang pilihnya ini nggak Nissin Samurai? Oke, kenapa pilihnya si PCX? Entah kenapa PCX itu lebih lembut. Jadi gini, ketika kalian ngerem, nih yang disebut feeling brake ya, itu ketika kalian pencet sedikit, ini udah ngerem. Pencet lebih dalam, persenan ngeremnya tuh lebih tinggi gitu loh. Jadi buat feeling brake, ngelembut, macet-macetan, ini PCX paling enak. Lah, terus kalau Nissin Samurai enak. Cuma Nissin Samurai menurut Mas Rang terlalu pakem. Jadi ketika kalian ngerem tuh langsung sedikit langsung juk gitu loh. Jadi menurut Mas Rang paling enak buat daily touring nih pakai ini nih. Kalau ditanya Mas Rang pistonnya berapa? Ini pistonnya kalau nggak salah tuh kecil lah, 20 deh. 20 atau 18 ya, pokoknya 20 kali 3 lah. Nah, terus Mas Rang ini kan ada 2 selang, kita pakai 2 selang. Nah, konsep kali ini Mas Rang nggak pakai selang jumper karena pengen sesuatu hal yang berbeda aja. Sebenarnya harganya sama. Nih, Mas Rang pakai Nepal begini nih modelnya nih. Yang sudah dimod atau dimodifikasi. Di Mas Rang beli di e-commerce, di Shopee kalau nggak salah harganya 140 atau 200 gitu. Kalian tinggal cari aja. Pokoknya jumperan kaliper PCX. Nah, ini nih. Kemudian setelah beli ini, kita jangan lupa beli selang rem. Nih, Mas Rang, selang rem Mas Rang pakai 90 cm. Mas Rang kenapa pakai 90 cm? Nih yang pertama. Karena Mas Rang dari awal udah mengkonsepkan si Santoso ini pakai disk 260. Nanti kita bahas ya. Jadi Mas Rang nggak pengen selangnya terlalu nekuk-nekuk. Alhasil Mas Rang beli yang 90 cm. Udah bacanya Santoso. Biar nggak ketukar-tukar. Sebenarnya toleransinya 92, 95 itu juga nggak apa-apa. Tapi agak nekuk aja. Kalian bisa atur di bagian tengah ketika pemasangan. Terus karena Mas Rang konsepin ini dari awal, jadi dari bracket-bracketnya juga udah Mas Rang siapin. Tapi kembali lagi, Mas Rang kenapa pilihnya SRP? Oke, menurut Mas Rang sampai detik ini SRP harganya masih valuable. Ini Mas Rang beli dari harga 190 sampai 210-an deh, kalian tinggal cari aja. Dan SRP ini Mas Rang nggak di-endorse ya. Dan SRP ini garansinya lifetime teman-teman. Ketika banjo kalian bermasalah atau selangnya bocor, itu kalian bisa klaim di apa mong namanya mong? Yang itu puli SRP, bukan USR. USR. Kalian bisa ke USR tuh daerah Serpong.
Itu kalian bisa klaim garansi ini. Terus ini selangnya juga SRP, Mas Rang pilih yang ininya 65 derajat, ini yang lurus. Jadi ntar ini buat di kaliper, karena 260 kalau bengkok dua-duanya itu akan jelek. Nanti kita bahaslah ketika pemasangan. Nah terus kemudian Mas Rang kok nggak milih TDR, nggak milih yang lain. Nah TDR di akhir 2024 ini tuh udah ada yang bagus tuh. Nih gambarnya kayak gini nih teman-teman. Cuman Mas Rang belum coba. Mas Rang kebetulan udah beli ini dulu baru ngeliat si TDR. Aduh, mohon maaf banget TDR. Padahal Mas Rang pengen buat coba. Mas Rang pengen trial and error pakai TDR seperti apa. Yang jelas, back to topic lagi. Kenapa Mas Rang pilih SRP? Mas Rang nyaman dan hole-nya kecil mirip banget kayak Hell. Serta banjo-banjonya stainless. Oke, masuk ke bagian disk. Nah, kali ini Mas Rang nggak pakai floatingan, Mas Rang pakai yang biasa aja. Mas Rang pakai merek Red It tuh. Read It. Nah, ini Mas Rang pakai ukuran 260. Ini modelnya T-Drive seperti Brembo ya, ini kopi Brembo nih teman-teman. Mas Rang kalau pakainya KW-KW, dibilang KW sih enggak ya. Maksudnya bukan nge-copy Brembo yang di sini tulisannya Brembo, bukan kan? Ini tetap tulisannya Red It gitu loh. Jadi ini adalah versi murah meriah dan menurut Mas Rang ini disk cukup enak walaupun floatingannya nggak fungsi ya, di drive floatingan ini nggak berfungsi. Kita buka aja ya. Ya harus digunting, nantilah kita bahas ya ketika pemasangan. Ini Mas Rang beli dari harga 170 sampai 250 ribu lah di e-commerce. Kalian bisa pilih di Shopee. Keras banget mau kayaknya. Jadi Mas Rang lagi nge-review ke distract sama dia. Ini dari harga 170 lah, 170 sampai 250 ribu. Kalian tinggal pilih aja yang recommend seller menurut kalian. Selesai sampai sini, kita pindah ke bracket. Nah, balik lagi ke sini. Mas Rang, ini bracket apa sih? Ini bracket aluminium alloy campuran nih teman-teman. Kalian jangan bilang bracket CNC, jangan salah. Ini bracket aluminium yang dibikin secara proses CNC, kayak gitu yang paling benar. Nah, ini Mas Rang beli ukuran 260 di Shopee, kalau nggak salah ini T5 lah, nggak berat-berat banget kok. Ah, ini gampang dibuka. Ini kan nggak berat. Ini T5 nih, T5 ini seharga 200 ribuan nih. Kalau tanya Mas Rang presisi apa enggak, Mas Rang sendiri juga belum tahu. Nanti kita coba bareng-bareng ya. Kalau nggak presisi nanti kita akalin. Gitu. Sebenarnya kalau ditanya Mas Rang lebih suka bracket gini apa bracket besi? Besi itu awet, Mong. Mau dibongkar pasang berapa kali aman. Nggak selek, bener. Kalau ini nih, harus jarang-jarang dibongkar nih teman-teman, takutnya selek. Gitu. Oke, Mas Rang mau edukasi sedikit lagi. Mas Rang, kenapa kok ini yang nggak floating sih? Jadi gini, karena kaliper Mas Rang ini tipikalnya aksial ya, nggak fix ya. Jadi harusnya nih kaliper bisa main nih kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Jadi disk tanpa floating pun aman. Nah, kita totalin yuk. Berapa sih set pengereman yang Mas Rang pakai buat di Santoso? Oke, dari mulai ini nih, ini Mas Rang beli kalau nggak salah 80 ribu. Oke, ini ada backsoundnya celing gitu ya, 80 ribu. Terus handle Scoopy nih Mas Rang beli 140, rumahnya nantilah kita ini karena ini udah tua. Sebenarnya pakai ini juga nggak apa-apa. Oh. Terus ini Mas Rang beli 200 ribu. Total berapa tuh? Tambah ini Mas Rang pahit-pahitin aja ya. Ini beli 200 ribu. Ini beli 450 ribu atau gopek lah biar bulat-bulat gopek. Ini Mas Rang beli 300 ribu gitu aja biar bulat. Ini Mas Rang beli 200 ribu. Terus sama apa ya? Sama jasa pemasangan paling. Biasanya Mas Demung Mas Rang sembah dong. Mong kasih ya Mong gitu. Kasih Mong gitu. Mas Rang sembah. Jadi itulah total modal yang kita butuhin buat ngegarap atau buat nge-upgrade si kaliper Santoso. Ini bisa berguna atau bisa kepake buat Beat, Vario, terus Beat Karbu, Vario Techno, apalagi ya, Beat ESP, apalagi Mong, Beat Pop, Speci, sampai Vario yang terakhir tuh yang 125 keles tuh masih bisa kayak gitu ya. Jadi monggo banget tuh kalian bisa ikutin atau ini sebagai referensi buat kalian. Oke, saatnya pemasangan yuk. Let's go. Mas Rang, si Santoso mau dimodif kayak gimana sih? Nah, menarik nih.
Jadi banyak banget kan konsep modifikasi, mulai dari kontes, terus yang lagi rame perculturean, culture tuh yang Mas Spacey Cup tuh lagi rame banget. Tapi kalau Mas Rang sendiri lebih ke daily, Mas Rang nggak nyebut proper ya, daily modifikasi yang biasanya dipakai harian, terus Mas Rang agak touring dikit, Mas Rang biasanya menyebutnya MSRG style karena biasanya motor standar dengan tambahan box sedikit, tetap fashionable tapi fungsi itu biasanya Mas Rang nyebutnya MSRG style lah. Jadi tetap asik di bawah harian ataupun touring tetap fungsional kayak gitu. Jadi itulah arah tujuan modifikasi Mas Rang. Seperti layaknya si Astuti, layaknya Sukma, layaknya Gayatri, layaknya Juple, kayak gitulah teman-teman. Jadi itu adalah konsep modifikasi yang biasa Mas Rang lakuin di anak-anak Mas Rang. Kali ini si Santoso yang kebagian jatahnya di akhir tahun ini. Anyway, kita mau ngadain ulang tahun, Mong. Ulang tahun Sweet 17 buat si ini. Ini udah 17 tahun, coy. Ih, udah balik nih. Yoi, udah 17 tahun nih si Astuti. Tuh, lihat aja. Mbak Nindi beli tahun 2007. Bener kan, 17 tahun kan? Iya kan? Gile. Ntar lagi masuk kuliah loh. Waduh. Kayak gitu teman-teman. Jadi, kita balik lagi ke Spacey. Itu adalah konsep modifikasi Mas Rang yang akan Mas Rang jalanin buat si Santoso. Untuk bodinya, lihat nanti ya teman-teman ya. Ini Mas Rang lagi rapin pelan-pelan. Mau ngerapihin jok, mau ngerapin speedometer. Tuh, yang nggak bisa dirapin, no Demong nggak bisa dirapin. Gitu-gitu aja terus dia. Katanya Demong tahun ini mau nikah. Kita doain bareng-bareng ya teman-teman ya. Demong mau menjalankan kewajibannya sebagai laki-laki. Dia mau nikah. Udah ada calonnya Mong ya. Berapa tahun Mong pacaran Mong? 4 tahun ya, semoga lancar Mong ya. Teman-teman di sini yang tahu Demong, Mas Rang mohon doa restunya. Semoga Demong lancar menuju ke hari pernikahannya. Gitu, amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke, kita nungguin Mas Demong bongkar, habis itu baru kita review pemasangannya. Let's go. Oke, kita lanjut teman-teman. Mohon maaf sebelumnya, tadi hujan deras banget. Jadi video sempat terhenti, sekarang Mas Rang mau lanjutin lagi. Nah ini untuk handle kirinya, ini Mas Rang pakai punya Scoopy Karbu, Scoopy FI itu sama. Ini sebenarnya harusnya dipapas, cuman nggak usah lah karena nggak mengganggu batok, jadi aman. Jadi ini Mas Rang nggak usah papas. Tadi suatu saat ini masih bisa dipakai kayak gitu. Kenapa Mas Rang kok handle kirinya diganti? Jadi gini teman-teman, punya si Scoopy nih, punya Spacey itu tuh udah ngondoy batu, udah loncar ininya tuh, lihat udah nggak bulat kan? Nih kalau teman-teman bisa lihat tuh. Jadi oblak dan ini handle-nya mahal. Alhasil ya Mas Rang pindahin ke Scoopy. Tuh. Nanti akan gini hasilnya. Ciluk. Tuh pas banget kan? Panjang ini ketemu ininya pas. Tuh. Cuman mungkin yang jadi masalah nanti bagian dalam sini nih. Bagian brake lock-nya mentok ke bagian batok gitu sih. Yang jadi PR, tapi ya nggak begitu sering kepake sama Mas Rang. Oke, kita lanjut lagi. Mas Rang mau nge-set up rem depan. Ini mau Mas Rang ganti karena yang belakangnya udah selek tuh, udah cukup tua. Oke, sekalian kita ganti lah ya. Yuk. Nah teman-teman, kalau kalian mau bongkar cakram nih dengan catatan pelek belum pernah dibuka, itu pastiin kalian getok dulu ininya nih. Nah, yang kencang tapi ya. Tuh kalian getok biar ada tekanan, rontok di dalamnya, baru kita putar pakai kunci L6 kayak gitu teman-teman ya. Oke, Mas Rang bongkar dulu semuanya. Oke, sekarang Mas Rang mau bahas cakram nih teman-teman. Jadi T-Drive ini Mas Rang rekomenin karena cukup murah meriah, itu tanpa floatingan, dan biasanya kalian kalau beli cakram ini dapat bracket. Tuh nih karena Mas Rang belinya buat si Honda, keluarga Honda. Jadi dapat bracket buat bottom, beat, Spacey, Vario tuh sama. Tapi dengan catatan kaliper keluaran si Nissin Semco, bukan Tokiko ya. Tuh bracketnya. Ini bracketnya nggak Mas Rang pakai nih teman-teman. Karena Mas Rang udah beli bracket khusus kaliper PCX. Kalau ini khusus kaliper standar. Tuh bahannya nggak rekomen deh, kalian baiknya bikin lagi dari plat. Tuh ini bisa patah dan ini drat-drat ini itu nggak awet. Tuh, kayak gitu. Nah kita bahas ke cakramnya. Mas Rang bongkar dulu ya.
Oke, kita bahas disnya. Jadi ini dis walaupun floating anti drive, tapi ini sebenarnya nggak floating teman-teman. Alias tuh nempel satu bagian tuh. Dan ini ketika ada baut-baut di seperti ini nih, itu cuman variasi nih kalau dibalik. Tuh, variasi kan. Jadi cuman lekukan-lekukan ininya variasi nih teman-teman. Jadi jangan harapin harga 100.000 dapat fitur yang bagus. Tapi ini udah cukupan banget, banyak teman-teman yang make. Oke, kita pasang di sini. Nah, wih, jadi agak lumayan ganteng kan? Karena model DC juga kekinian. Nah, norak-norak banget lah, alias cakep. Oke, kita pasang dan, wih, ada Mas Abil. Sehat Mas Abil. Siap, lanjut Mas Abil. Nih, kalau baut-baut kalian gini nih, udah karatan, baiknya diganti sih. Tapi karena Mas Rang belum ada project baut, jadi Mas Rang pasang apa adanya dulu tanpa di locked. Nih ada bekas locked tanpa pabrikan tuh warna hijau. Sorry, bukan locked, treat lock ya. Sorry kalau kata-kata Mas Rang salah. Nih, oke kita pasang. Sep, lep. Oke, 2. Beres, udah ada 4, kita pasang gitu. Oke, setelah dis jadi, kita pasang bautnya, normalin semua. Kita masuk ke bagian kaliper yuk teman-teman. Nih, kita ngomongin kaliper. Mas Rang mau pasang ke bracketnya dulu. Oh iya, Mas Rang di video ada yang lupa. Satu hal yang perlu kalian beli, yaitu adalah banjo. Nih, kalian wajib beli banjo yang panjang. Nanti kita bahas ya. Kalau Mas Rang karena kebetulan sekalian beli banjo panjang, jadi Mas Rang beliin banjo stainless model Hell. Tuh, nanti kita buka ya satu persatu. Jadi yang Mas Rang mau ambil adalah nih, hop, kita ngomongin kaliper dan bracket dulu yuk. Nah nih ketika kita udah buka bracketnya, jangan lupa kita buka nih buat pin-pinnya karena kita akan pindahin ke sini. Nanti akan kita gemukin ulang ya, kita grease ulang khusus buat karet. Ntar kita bersihin nih. Oke, itu kita bersihin nanti. Biasanya kayak gini-gini nih nggak kuat sama air teman-teman. Yuk. Nah untuk pemasangan hal-hal seperti ini nih, baut-baut yang udah jarang dilepas, Mas Rang saranin kalian pakai treat lock tuh biar aman, nggak lepas, nggak gampang lepas. Apalagi ini bagian pengereman kan penting, jadi Mas Rang treat lockin dulu. Nah ini adalah bagian yang Mas Rang treat lock nih teman-teman, biar paten. Nih, jangan lupa masang ininya posisinya begini nih tuh, karena buat ganjalan kanvas rem. Oke, Mas Rang kencangin dulu ya. Nah setelah terpasang seperti ini nih teman-teman tuh, pastiin bagiannya semuanya kuat, baru kita kasih gemuk. Nah ini gemuk khususnya Mas Rang saranin gemuk yang emang khusus buat sil-silan. Nih Mas Rang pakai second tuh, jatuh. Nih Mas Rang pakai second. Nih tinggal kita olesin aja ke sini tipis. Sip, baru kita pasang kalipernya. Nah setelah kepasang jadinya kayak gini nih teman-teman. Oke, sekarang Mas Rang mau setting selang rem. Itu udah Mas Rang buka. Mas Rang mau ganti selang rem pakai 90 cm dari SRP. Oke, kita bahas ya. Nanti Mas Rang akan bahas masalah nepel-nepelnya. Yang jelas pastiin ketika kalian masang kaliper, karet ini nih, ini yang ada di sini tuh masuk dengan sempurna. Jadi bisa main kayak gini nih teman-teman. Tuh, tuh. Jadi ngevakum dengan sempurna. Kalau kaliper kalian udah nggak bisa ngevakum dengan sempurna seperti ini, baiknya ganti bagian karet ini sama karet yang di sini. Tuh. Jadi dia otomatis akan balik lagi. Tuh. Jadi ini yang disebut nggak perlu disc floating. Jadi kalian cukup beli disc fix saja kayak Mas Rang begini. Mana ya? Oh itu. Karena kalipernya akan main. Cet cet cet. Tuh kayak gitu. Oke ya, aman sampai sini. Lanjut kita pasang. Oke, sekarang kita bahas masalah selang rem. Nah, sebentar, Mas Rang rapiin dulu. Ini selang rem orinya udah Mas Rang copot. Kenapa Mas Rang beli 90 cm? Jadi gini, karena di Mas Rang 260, jadi Mas Rang nggak pengen kepanjangan. Jadi kenapa Mas Rang beli 90 cm? Ya gunanya biar nggak ada ngelekuk-ngelekuk di bagian
body alias selangnya tidak ngelekuk-ngelekuk. Tapi buat kalian yang pengen, Mas Rang gue pengen 220, ntar kadang bosan 260, beli aja 92 cm atau 95 cm. Terus pastikan kaliper kalian punya ujung nepel yang satu bengkok 45 derajat seperti ini, satu lagi yang lurus. Bentar. Nah, gunanya ketika kalian punya disk agak ngejauh dari ini, dari bottom, itu aman jalurnya kayak gitu. Kalau ini dua-duanya 45 derajat akan terlalu keluar seperti itu. Tapi kembali lagi ke selera dan fittingan kalian akan dikonsepin seperti apa ya teman-teman, kayak gitu. Oke, ini Mas Rang pasang dulu. Kalian udah pada tahu kan cara pasang selang rem, pastiin masuk ke jalur selang rem oriannya, kayak gitu aja. Oke, yuk let's go. Nah, ini udah kepasang teman-teman. Mas Rang urutannya kayak gini, yang bengkok di bagian atas masuk ke sini tuh. Ini Mas Rang ganjel pakai karet bawaannya, masuk ke bawah, Mas Rang ganjel pakai karet bawaannya. Terus bagian yang ke segitiga sama yang ke bottom gimana Mas Rang, kan karet giniannya udah habis. Nah, kita pakai karet oriannya nih di sini nih. Ini mau kita cutter, kita ambil bracketnya. Begitupun yang ini juga. Ini buat yang ke atas, ini buat yang ke bottom shock, kayak gitu. Oke, Mas Rang kerjain dulu. Nah, setelah plat ini kita buka nih, tuh kita buka, kita akan cutter bagian tengah sini nih. Kan modelnya persegi tuh. Ini kita cutter, ini juga kita cutter. Nah, nanti Mas Rang ngajarin setelah di cutter cara pasangnya gimana. Yuk. Nah, setelah di cutter kayak gini nih teman-teman, tuh, ini kalian tinggal masukin ke sini. Nah, jadi selang rem awet. Mana satu lagi? Nih. Ini sama prosesnya juga kita giniin. Tuh. Ini buat yang bagian ke segitiga. Ini buat yang bagian ke sini. Oke, mohon maaf kalau kotor ya teman-teman ya. Mas Rang pasang dulu. Nah, setelah kepasang jadinya kayak gini nih. Tuh, jadi nanti gini. Ini buat yang ke segitiga. Jadi ini aman nih ketika selang kalian main. Nih Mas Rang mau kasih tahu ya, ini selang Mas Rang 90 cm aja panjangnya segini nih. Tuh. Jadi aman banget. Oke. Ini Mas Rang mau pasang dulu. Oke, teman-teman. Nih, udah beres. Jadi setupnya kayak gini. Tuh. Ini dari atas ke bawah, ini nyambung ada 3 nepel, 1, 2, 3. Ini banjonya panjang ke bawah seperti ini. Ini sama aja seperti video kemarin atau seperti kaliper yang ini nih teman-teman. Nah, ini sama kayak gini. Tuh. Sistemnya sama, cuman yang bikin beda adalah banjo di situ nggak pakai selang jumper. Seperti ini. Jadi buat teman-teman yang pengen kelihatan simple, ini bisa pakai kayak gini nih. Nah, tapi jangan tanya, untuk harga sama aja kayak kita beli selang jumper 200 ribuan. Jadi menurut Mas Rang kembali ke selera masing-masing, mau seperti apa. Nah, ini tinggal kita naikin ke atas. Ini aja Mas Rang beli 90 cm, masih cukup panjang tuh. Tuh. Oke. Mas Rang mau pasang dulu. Habis itu kita bleeding. Oke nih teman-teman, ini lagi di bleeding sama Mas Demong. Sekalian tadi Mas Rang mau nge-review ini nih. Nih udah pakai si Scoopy. Jadi enak tuh, karena lekukannya juga enak nih. Si Scoopy dan ada parking brake-nya. Untuk kanannya handle-nya lagi diganti sama Mas Demong. Hop, Mas Rang ambilin Mong. Nih, Mas Rang pakai apa? Farla. Lalu ini Mas Rang buang dulu nih. Udah nggak kepake. Hop. Ini ada tong sampah di sini. Nah. Oke. Cuman nanti mungkin biar sama kita krum kali ya kanan kirinya. Tuh, ini lagi mau proses bleeding dulu. Nih, Mas Rang untuk master remnya pakai master rem standar 11 mili. Bawahnya 2 piston, tapi ini masih belum enak. Kita bleeding dulu. Nah, ini lagi di bleeding. Beres, Mong? Beres. Aman, ini. Jadi feeling brake enak nih, Mong. Jadi di segini tuh udah ngerem. Tuh, ini udah keras di segini nih. Tuh, jadi setupnya kayak gini, teman-teman. Oke, Mong, tinggal rakit semuanya. Nanti akan Mas Rang update lagi step-stepnya. Jadi untuk atasnya nih ya, nih handle pakai punya Farla, master rem spesi original,
selang rem SRP, banjo ori. Kita turun ke bawah. Ini kaliper pakai PCX CBS. Tuh, wah masih agak bocor Mong. Tuh. Iya, netes dari ini ya, nepal ya. Terus ini selang SRP, masang pakai jumperan, banjo panjang, banjo pendek, bracket, terus apa lagi? Cakram. Udah kayak gitu. Aman ya semuanya teman-teman ya. Biar Mas Demong rapin dulu, nanti Mas Rang baru closing. Yuk, let's go. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya si Santoso proyek kaki-kaki depan atau pengeremannya udah selesai. Thank you banget teman-teman Makmur Jaya, Mas Demong yang udah bantuin Mas Rang buat nge-set up si Santoso. Jadi Santoso mulai ganti handle kanan, depan, selang rem, terus kaliper, bracket kaliper, banjo, terusnya cakram, sampai handle kiri punya Scoopy, serta selang belakangnya. Jadi kalau kalian penasaran, menurut Mas Rang, ini adalah budget paling valuable atau budget pelajar yang bisa kalian tiru tentang pengereman depan. Nanti untuk hal lain-lainnya akan Mas Rang update lagi kayak gimana. Yang jelas kayak handle tuh Mas Rang pengen chrome, itu kayaknya nggak usah dikontenin lah ya. Kalian juga udah pada tahu. Terus beberapa kayak bracket-bracket selang rem nanti Mas Rang update lagi, Mas Rang bagusin lagi kayak gimana. Overall thank you banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mas Rang hatur kantara thank you banget. Buat yang nanya-nanya silahkan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian, bisa jadi opsi kalian ketika memilih kaliper. Mas Rang pamit, teman-teman Makmur Jaya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.